Setelah Leonidas dan Xerxes bertemu, Xerxes kembali menawarkan Leo kesempatan untuk tunduk kepadanya. Jika Leo nurut, maka ia akan memberikan pangkat jenderal serta kekayaan yang melimpah. Leonidas kemudian mengatakan kalau dirinya tidak akan pernah tunduk karena pahanya kram setelah membunuh ribuan pasukan Xerxes. Mendengar perkataan tersebut, Xerxes pun marah. Ia bersumpah akan melenyapkan Sparta dari sejarah. Xerxes juga bakalan membunuh siapapun yang menyebut nama Sparta. Dengan begitulah, semua orang akan melupakan Sparta. Xerxes kemudian kembali ke base camp dan siap untuk melakukan penyerangan berikutnya. Di sisi lain, Ratu Gorgo bertemu kembali dengan Kuncung di dekat sumur warga. Kuncung mengatakan kepada Gorgo kalau satu-satunya anggota dewan yang bisa menolong Gorgo adalah Theron, karena Theron merupakan orang yang sangat berpengaruh di dalam Dewan Spartan. Kita kembali ke Leonidas, di mana Leonidas dan prajuritnya kembali membuat tembok kedua dengan mayat-mayat pasukan Xerxes. Pada malam harinya, pasukan Xerxes mulai bertetangan, namun kali ini Xerxes menggunakan prajurit abadi khas Persia yang memiliki monster tanpa jiwa dan juga topeng emas di wajahnya. Saat salah satu pasukan abadi mendekati tembok mayat, pasukan Spartan langsung mendorong tumpukan mayat ke arah berlawanan, yang kemudian dilanjut dengan menusuk-nusukkan pasukan abadi dengan tombak. Di pertempuran kali ini, beberapa prajurit Spartan gugur, namun sebagian yang masih hidup berhasil menguasai pertempuran. Leonidas lalu dihadapkan dengan monster tanpa jiwa. Awalnya, Leonidas kewalahan, namun setelah Leo membeli item War Axe, ia pun berhasil membunuh monster tersebut. Dari kejauhan, Xerxes terlihat mengamati kekalahan pasukan abadi. Xerxes mulai merasakan takut ketika prajurit Spartan menebas-nebas pasukannya sambil berteriak hora. Di hari berikutnya, Spartan menghadapi pasukan-pasukan aneh dari Persia, termasuk badak besar. Namun badak tersebut sangat mudah dikalahkan ketika tombak Menstar menancap di kepalanya. Di pertempuran berikutnya, Spartan dihadapkan dengan pasukan Magic Damage yang menggunakan mercon sebagai senjatanya. Namun, lagi-lagi Spartan berhasil mengalahkan mereka dengan sedikit taburan karbit di atasnya. Setelah itu, Spartan dihadapkan dengan pasukan gajah-gajah raksasa. Akan tetapi mereka tak ada gunanya setelah Spartan menggiringnya ke tepi jurang. Melihat pasukannya kalah, Xerxes pun mendisiplinkan para jenderalnya dengan menggal kepala jenderal yang kalah melawan Spartan. Di dalam pertempuran berikutnya, putra Kapten Artemis tak sengaja dilenger yang membuat kepalanya terpenggal oleh musuh. Hal tersebut membuat Artemis menangis bahagia. Ia ngamuk di hadapan musuhnya dan harus ditarik ke barisan belakang agar tak terbunuh seperti anaknya. Di sisi lain, Elpiates terlihat berjalan menemui Xerxes di ruangan penuh dengan cacing kremi. Kedatangan Elpiates ke sini ternyata ingin menjadi sekutu Xerxes. Xerxes pun menerima Elpiates, namun dengan syarat tunjukkan jalan prajurit Spartan berikutnya agar pasukan Persia bisa mengepung mereka. Elpiates pun dengan senang hati memberitahu Xerxes serta memintanya seragam prajurit. Di tempat lain, Ratu Gorgo memanggil Theron untuk membantunya agar anggota dewan lain setuju mengirim bala bantuan ke Raja Leonidas. Theron lalu mengatakan kalau dirinya akan membantu Gorgo jika Gorgo mau membelikannya Tamiya. Dan dengan terpaksa, Gorgo pun menurutinya. Kita kembali ke Leonidas dan cawan-cawannya, di mana Dexos ini memberikan informasi kalau Persia sudah tahu rencana kita selanjutnya. Jika kita maju, maka sama saja dengan bunuh diri. Leonidas lalu menegaskan kalau dirinya tak takut dengan Persia.
ia tetap maju walaupun harus berujung kematian. Dexus yang kena mental pun memutuskan untuk mundur bersama pasukannya. Setelah Dexus pergi, Leonidas berpidato di depan prajuritnya, di mana seorang prajurit Spartan harus berjuang sampai mati demi mempertahankan negerinya. Leonidas kemudian memanggil salah satu prajurit bernama Delius untuk kembali ke rumah dan menceritakan kisah 300 prajurit Spartan yang berjuang memerangi 300.000 pasukan Persia. Leonidas lalu memberikan kalung dari istrinya kepada Delius dan memintanya untuk memberikannya kembali kepada istrinya. Delius pun nurut perintah Leonidas dan pergi ke rumah dengan mengendarai rusa. Pagi harinya, pertemuan anggota dewan pun dilaksanakan. Ratu Gorgo lalu memberikan pidato tentang perjuangan Raja Leonidas demi mempertahankan kota Spartan. Gorgo juga minta kepada semua dewan agar mau mengirimkan bantuan kepada Leonidas. Saat itu juga, Theron menyambung pidato Gorgo. Theron mengatakan kalau Gorgo tidak menggambarkan seorang ratu karena tadi malam ia memberikan mainan Tamiya kepada Theron. Padahal Gorgo sudah tahu mainan Tamiya sangat dilarang di kota Spartan. Mendengar perkataan Theron, Gorgo pun marah. Ia mengambil pedang milik penjaga dan langsung menusukkannya ke tubuh Theron. Saat itu juga puluhan koin emas bergambar Xerxes berjatuhan dari tubuh Theron. Dan disinilah terbongkar kalau selama ini Theron telah mengkhianati Spartan. Karena sudah tahu langkah Leonidas selanjutnya, pasukan Xerxes pun akhirnya berhasil mengapung Leonidas. Leonidas terlihat berdiri tegak di depan Xerxes, sedangkan sisa pasukannya berlindung di balik perisainya. Salah satu anak buah Xerxes lalu memberikan kesempatan terakhir kepada Leonidas untuk tunduk kepada Xerxes. Dengan berat hati, Leonidas pun mulai melepaskan perlengkapan perangnya, kemudian berlutut di depan Xerxes. Saat Xerxes berdiri dari kursinya, Leonidas langsung bangun, lalu melemparkan tombaknya ke arah Xerxes. Sayangnya, tombak yang Leonidas lempar tak mengenai kepala Xerxes dan hanya menyemperimpit di bagian bibir Xerxes. Pasukan Xerxes lalu menyerang Spartan dengan berbagai senjata termasuk panah. Sebagian Sparta mati dan sebagiannya lagi sekarat. Magneto lalu menghampiri Leonidas sambil mengatakan kalau dirinya sangat beruntung bisa mati terhormat di samping rajanya. Setelah itu, jutaan anak panah terbang menutupi sinar matahari dan jatuh tepat di kumpulan prajurit Spartan termasuk Leonidas. Delius kini sudah sampai di rumah. Ia bertemu dengan Ratu Gorgo dan memberikan kalungnya kepadanya. 1 tahun kemudian, Delius terlihat memimpin prajurit Spartan sambil menceritakan perjuangan Raja Leonidas dan 300 prajuritnya. Delius juga mengatakan kalau kita akan berperang melawan Persia. Namun, kali ini bukan 300 prajurit yang akan berperang, melainkan 10.000 prajurit Spartan dan 30.000 pasukan di seluruh Yunani. Film pun bersambung. Oke, itulah alur cerita film 300. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, hiduplah seperti Leonidas. Walaupun memiliki sedikit prajurit, tetapi ia selalu bersyukur dan yakin akan memenangkan perangan, walaupun akhirnya goit juga. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.